Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian untuk speech and audio recognition. Nah, jadi untuk yang pertama, yang nomor satu, em, itu kan diminta untuk yang pertama itu adalah diminta untuk menjelaskan konsep Wave to Fact 2.0 dengan secara rinci, mencangkup tahap ekstraksi fitur audio, cara model membangun representasi konteks, konsep making dan tujuan pelatihan self-supervised, apa yang berubah saat model dipakai untuk tugas klasifikasi. Terus berikan contoh penggunaan Wave to Fact 2.0 untuk speech classifications, misalnya klasifikasi emosi, aksen, atau jenis pembicara, dan jelaskan alat kerjanya. Terus yang B, itu implementasi klasifikasi multi-kelas aksen bicara, bangun model speech aksen multi-classification berbasis Wave to Fact 2.0 dengan ketentuan berikut, yaitu kelasnya ada 3, US, Australia, England, datasetnya menggunakan Mozilla Common Voice, terus target kinerjanya adalah untuk membuat harus mencapai at least 90%. Oke, itu yang pertama nomor satu. Nah, untuk penjelasan Wave to Fact 2.0, Feature Encoder. Feature Encoder itu intinya tuh input sinyal audio mentah atau waveform yang diproses oleh CNN Conventional 1D bertingkat Feature Encoder. Nah, output yang dihasilkan itu berupa latent speech representation berdimensi lebih rendah dengan resolusi waktu lebih kasar atau frame levelnya lebih kasar, mempresentasikan karakteristik fonetik dasar. Nah, untuk transformernya itu representasi laten dari feature encoder masuk ke transformer encoder. Terus self-attention memodelkan konteks temporal jangka panjang sehingga tiap frame memahami konteks sekitarnya, mirip BERT pada teks. Outputnya itu contextualized representation. Nah, terus yang ketiga, masking and self-supervised objective. Nah, sebagian frame laten dimas secara acak. Terus model itu dilatih untuk membedakan representasi konteks yang benar dari negative samples atau contrastive loss. Target kuantisasi dibuat lewat codebook atau vector quantization. Tujuannya adalah untuk belajar representasi ucapan tanpa label atau self-supervised. Nah, untuk fine tuning untuk klasifikasi ucapan itu transformer plus encoder dipakai ulang atau pre-train, terus ditambahkan classification head, pooling dan linear layer, dilatih supervised menggunakan label. Terus seluruh model bisa di freeze bagian atau di fine tune end to end. Nah, terus yang kelima contohnya itu alur kerjanya seperti ini, audio ke waveform, terus feature encoder jadi latent features, transformer ke contextual features, terus ada pooling, linear plus softmax, accent, US, Australia, England. Oke, langsung aja kita implementasinya ya. Nah, pertama kita install dulu. Kita kan perlu transformer torch, kita install dulu pip install, terus kita import library. Kita perlu apa aja? Kita perlu OS, kita perlu torch, kita perlu NumPy, Pandas seperti biasa, terus kita perlu Kaggle Hub. Untuk apa? Untuk ngambil datasetnya, karena kita perlu ngambil dataset dari Kaggle gitu. Nah, terus Kaggle Hub perlu evaluate datasets, kita import audio juga, terus kita dari transformers kita import ada 4, yaitu auto feature extractor, auto model for audio classifications, training arguments, dan trainer. Terus habis kita import library, kita mau download datasetnya. Jadi data root kita langsung aja Kaggle Hub dataset download, kita Mozilla ORG Common Voice seperti yang ada di soal gitu. Nah, setelah kita download, kita print datasetnya, rootnya, kita dapat nih dataset path-nya, berarti udah berhasil. Nah, terus kita set max samples-nya, action class-nya, seperti yang diminta oleh soal tadi, US, Australia, dan England. Terus base modelnya itu menggunakan Wave 2 Fact 2 base. Nah, setelah itu kita bikin action dataset builder-nya. Kita buat dua function. Yang pertama ini initialize dan load split. Nah, untuk load split kita join path-nya dengan CSV file sama audio dir-nya. Nah, terus untuk metanya, untuk kita tinggal read CSV, terus kita isi dari action classes-nya. Habis itu baru kita join lagi ke wavepath-nya. Nah, terus kita return meta audionya. Setelah itu kita bikin sebuah function class action dataset builder. Nah, sama kayak tadi. Terus setelah itu kita train metadatanya gitu. Nah, oke, kita train metadatanya. Uh, kita train metadatanya, kita concat apa aja? Kita concat ini ya, CSV train CSV sama CSV valid train, terus CSV other train CSV sama CSV other train. Nah, setelah kita train, kita balance train lagi. Kita balance train, kita train metadatanya, kita group by action, actionnya yang 3 tadi, terus kita apply lambda, kita reset index. Nah, terus kita print, kita lihat nih, kan tadi kita udah set max sample-nya 4000. Kita cek
Oke, pas. Terus kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita mau train datasetnya. Setelah kita train, kita masuk ke function feature extractor. Nah, untuk feature extractor kita pakai auto feature extractor untuk kita import tadi pre-train base model. Terus kita bikin function audio preprocessor. Setelah itu kita coba untuk jalankan, berhasil. Setelah itu kita bikin ke matrixnya. Nah, untuk matrixnya ini training configuration seperti ini, yaitu outputnya action model V6, per device training base-nya 4, gradient accumulation-nya 8, learning rate-nya 3, E-5, 6 train epoch-nya ada 4, warm up ratio-nya 0,1, FP16-nya true, gradient checkpoint-nya true, logging steps-nya 20, eval search-nya no, atau false, save total limits-nya 1, report to-nya none. Nah, terus kita coba untuk bangun modelnya dan kita train. Setelah itu kita langsung fine tuning ya. Kita nggak freeze, cuman kita langsung fine tuning aja gitu. Nah, setelah kita fine tuning sebanyak 1.500 steps, kita mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Train loss-nya sekian, total loss-nya sekian. Nah, terus ketika kita print evaluation test, kita mendapatkan final test akurasi yang hampir mendekati 90% gitu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu apa? Salah satu state of the art untuk automatic speech recognition atau ASR adalah algoritma Whisper dari OpenAI yang dijelaskan dalam makalah ilmiah berjudul Robust Speech Recognition via Large Scale Weak Supervision. Nah, kita diminta untuk yang pertama menjelaskan cara kerja Whisper, jelaskan cara rinci bagaimana Whisper bekerja, mencangkup proses training, jenis data, konsep weak supervision, dan bagaimana model belajar dari data tersebut, terus proses testing atau inference, evaluation metrics yang umum dipakai untuk menilai ASR, dan cara membacanya. Terus Whisper dan CTC loss, yang B, sorry. Apakah Whisper menggunakan CTC? Jelaskan juga apa itu CTC loss, mengapa CTC penting, kelebihan dan keterbatasan pendekatan CTC dibandingkan pendekatan lain pada ASR. Perbandingan Whisper dengan algoritma ASR lain yang berbasis CTC, terutama dari sisi ketahanan terhadap noise, kebutuhan data label, kualitas data transkripsi, dan kecepatan biaya atau komputasi. Nah, yang C, praktik Whisper untuk bahasa Indonesia dengan dataset Fluors berdasarkan repositori GitHub OpenAI Whisper. Lakukan demonstrasi penggunaan Whisper untuk bahasa Indonesia dengan langkah berikut. Gunakan notebook multilingual ASR, uh, visual learning, segala macam, universal untuk bahasa Indonesia, tunjukkan hasilnya. Nah, ini kalau kita misalkan kita buka GitHub-nya. Nah, ini kan ada multilingual ASR. Jadi ini kita pakai buat patokan untuk mengubah bahasa yang tadi yang dimintakan, kita mau menggunakan Fluors ke bahasa Indonesia. Nah, ini kan dia udah ada dikasih source. Nah, di sini nanti kita diminta untuk select language. Oke, kita langsung masuk aja ke nomor 2. Nah, pertama, penjelasan cara kerja Whisper proses training. Whisper itu dilatih menggunakan large scale weekly supervised learning, yaitu datanya berupa ratusan ribu jam audio multibahasa yang dipasangkan dengan teks dari internet, subtitle, transkrip, tidak semua metadata. Weak supervision itu merupakan pasangan audio teks yang tidak terlalu presisi. Ada noise, salah timing, dan bahasa, tetapi jumlahnya sangat besar. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk modal belajar langsung memetakan audio menjadi teks tanpa alignment manual. Untuk arsitekturnya, transformer encoder, decoder, sequence to sequence. Encoder memproses fitur audio. Decoder menghasilkan token teks secara auto-regresif. Nah, selain transkripsi, model juga belajar untuk language identification, translation, timestamp prediction, proses testing atau inference. Nah, terus untuk alur inferensi Whisper-nya itu input audio diubah menjadikan log mail spektrogram, audio encoder mengekstrak representasi laten audio. Nah, untuk terus text decoder itu menghasilkan token teks satu persatu atau regresif menggunakan attention ke output encoder, terus output berupa teks transkripsi dan bisa juga terjemahan. Untuk evaluation metric ASR-nya, WER atau word error rate itu sama dengan S plus D plus I dibagi N, di mana S adalah substitution, D adalah deletion, I adalah insertion, dan N adalah jumlah kata referensi. Semakin kecil, semakin baik. Dan CR atau karakter error rate digunakan untuk bahasa tanpa spasi eksplisit atau analisis lebih halus. Tanpa spasi itu kayak contohnya bahasa Mandarin atau segala macam. Itu kan susah membedakan antara spasi atau enggak. Nah, untuk yang 2B, Whisper dan CTC loss. Apakah Whisper menggunakan CTC? Tidak. Whisper tidak menggunakan CTC loss, melainkan menggunakan sequence to sequence. Yang dibahas tadi, cross entropy loss pada transformer encoder decoder. Nah, apa itu CTC loss dalam ASR? Loss function atau ASR yang
CTC itu adalah loss function atau SR yang tidak memerlukan alignment per frame antara audio dan teks. Nah, ini cocok untuk model encoder only gitu. Menggunakan token khusus blank untuk menjelaskan audio teks. Nah, ini juga dia menggunakan token khusus blank. Nah, terus mengapa CTC penting? Kenapa CTC penting? Karena dia dapat mengatasi perbedaan panjang audio versus teks, terus efisien dan stabil untuk training ASR klasik seperti Deep Search atau Wave to Fact plus CTC. Nah, terus kelebihan dan keterbatasannya apa? Kelebihannya training lebih sederhana. Inference cepat, cocok untuk real-time ASR. Keterbatasannya, asumsi conditional independence. Setiap time step relative independence sulit memodelkan dependensi bahasa jangka panjang dan kurang fleksibel untuk multitask seperti translation dan timestamp. Nah, ini perbandingan Whisper versus ASR berbasis TTC. Nah, ini untuk aspek noise dan aksen Whisper sangat robust, terus CTC dan ASR CTC itu kurang robust. Nah, kebetulan label kalau Whisper sequence to sequence itu with weak supervision, kalau ASR CTC dia label relatif bersih. Nah, kualitas transkripsi untuk Whisper dia lebih tinggi, untuk ASR dia baik tapi terbatas. Nah, fleksibilitas untuk Whisper itu dia multilingual, multitask. Kalau ASRCTC dia fokus untuk transkripsi saja. Nah, terus untuk biaya komputasinya lebih mahal yang Whisper dan lebih ringan yang ASRCTC. Oke, kita langsung import aja dari GitHub-nya. Kita install Git plus link Whisper-nya. Setelah kita install, kita import library. Nah, kita import library-nya butuh apa? IO, OS, NumPy. Terus kita coba apakah TensorFlow-nya bekerja. Kalau ada kita import. Terus kita import, kita perlu Torch, Pandas, URL lib, library, tar file, Whisper, tentunya Torch audio. Terus kita perlu WAV file juga dan kita perlu TQDM. Nah, setelah kita import, kita import yang ini ya, yang dikasih oleh source kita import selection language-nya. Ini kan kasih selection language banyak, kita import selection language-nya, cuman di bagian language kita pilih dia menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, setelah itu kita proses language-nya, setelah berhasil kita akan ada muncul tulisan selected language Indonesian ID. Nah, setelah itu langsung kita download filenya. Nah, dataset flourish-nya kita load, berhasil, ini sebesar 2,21 giga. Terus kita bikin model Whisper-nya. Setelah kita bikin, kita bisa lihat di sini parameter modelnya itu multilingual seperti yang kita lihat tadi di perbandingan. Kalau Whisper itu dia fleksibilitasnya dia bisa multilingual gitu. Nah, dan ada 360.321.920 parameter. Nah, terus kita tadi kan udah milih language-nya, kita option-nya kita set ke Indonesia gitu. Nah, setelah itu kita ambil reference transcription dan translation-nya dari audio, kita transcribe, kita transcription, kita translation, dan kita append. Setelah kita append, langsung aja kita load datanya. Nah, data kita pilih data frame, dictionary dari reference-nya reference, transcription-nya transcriptions yang udah kita load tadi, dan translation-nya translation. Kita lihat ini hasilnya udah bisa berubah jadi bahasa Indonesia. Tuh. Oke, nah sekarang kita mau kembali lagi ke soal. Nah, kita kan diminta untuk contoh untuk beberapa transkripsinya, perhitungan matriks evaluasi. Nah, kita mau menghitung matriks evaluasi. Oke. Jadi untuk matriks evaluasi kita perlu dari GWare ya, dari GWare kita import WR dan CR. Nah, terus kita normalisasi teksnya. Setelah itu kita coba untuk print ini ya WR score sama dengan WR refs dari ini segala macam. Setelah kita cek ini word errornya 0,3 dan karakter errornya 0,094. Nah, ringkas artinya apa nih? Ringkasan. Masuk word error 0,333 dan interpretasinya apa? Berarti 33% menunjukkan sekitar satu dari tiga kata pada hasil transkripsi itu masih mengalami kesalahan. Nah, untuk CR 9,94 ini tergolong rendah, yang berarti sebagian besar kesalahan terjadi pada tingkat kata, bukan karakter. Dengan kata lain, model sering menghasilkan kata yang mirip secara ejaan, tapi tidak terlalu tepat secara leksikal. Nah, jadi perbedaannya cukup besar ya antara WR dan CR. Ini mengindikasikan apa? Kesalahan pemisahan atau pemilihan kata, variasi morfologi bahasa Indonesia, atau adanya perbedaan kecil antara transkripsi referensi Fluers dan output Whisper, misalnya partikel kata hubung. Nah, kesimpulannya, Whisper itu mampu menangkap struktur fonetik bahasa Indonesia dengan baik. CR rendah, namun akurasi katanya masih terbatas pada setup ini. Peningkatan performa berpotensi dicapai dengan menggunakan model Whisper yang lebih besar, melakukan normalisasi teks yang lebih ketat, atau fine-tuning pada data bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya hasilnya sudah cukup valid dan sesuai dengan tuntutan untuk demonstrasi ASR dan evaluasi metrik. Nah,
Untuk nomor 2, terus kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, salah satu state the art speech to text STT. Nah, jadi ini tentang STT adalah algoritma fast speech 2 dari Microsoft yang dijelaskan dalam makala yang berjudul Fast Speech 2, Fast and High Quality End-to-End Text to Speech. Nah, jadi yang diminta itu kita diminta apa? Yang pertama menjelaskan konsep Fast Speech 2, jelaskan secara rinci, meliputi proses training, proses testing, evaluation metrics, perbandingan Fast Speech 2 dan metode TTS yang lain, contoh Tacotron 2 dan segala macam. Nah, terus yang kedua itu praktik. Generate audio bahasa Inggris dengan Fast Speech 2 atau Kokui TTS. Berdasarkan Kokui TTS yang ada di GitHub ini. Jadi kalau misalkan kita buka ini uh, GitHub-nya, dia ada Kokui TTS ya ini ya kalau nggak salah. Hmm, nah, jadi kita akan mengambil model dari si Kokui TTS ini gitu. Oke, terus selanjutnya gunakan begini, buatlah modifikasi agar bisa menjalankan teks ini kan. Simpan hasil audio dalam bentuk .wav. Nah, terus praktik generate audio bahasa Indonesia dengan model pre-train. Berdasarkan model TTS bahasa Indonesia, segala macam, lakukan demonstrasi text to speech bahasa Indonesia dengan ketentuan gunakan model pre-train bahasa Indonesia dari repository tersebut. Gunakan teks. Nah, ini oke, nanti kita langsung masuk aja ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, yang pertama, penjelasan konsep fast speech to process training. Nah, fast speech itu apa sih? Itu adalah model TTS non-autoregressive yang dilatih secara end-to-end. Yang dibutuhkan apa aja, yaitu pasangan teks dan audio, informasi tambahan hasil ekstraksi dari teacher model force aligner, yaitu duration, pitch, energy, terus komponen utama yang dilihat itu apa aja, yaitu text encoder transformer, terus ini untuk mengubah urutan fonem atau teks menjadi representasi laten. Variasi adaptor, duration, pitch, energy, Mel spectrogram, terus kombinasi dari loss function itu adalah Mel loss, duration loss, pitch loss, energy loss, proses training. Inference-nya itu ada alurnya inference fast speech tuh, yaitu input teks diubah menjadi ke fonem. Nah, untuk text encoder itu dia menghasilkan representasi fonem. Nah, untuk various adaptor dia mengatur durasi, pitch, energy, terus decoder decoder itu dia menghasilkan Mel spectrogram. Nah, untuk vocoder itu dia mengubah Mel spectrogram menjadi audio waveform atau .wav yang kayak diminta soal tadi. Nah, untuk evaluation matrix TTS ini perbandingannya, salah satu contoh perbandingannya nih untuk aspek kita bandingannya salah satu dengan Tacotron 2, Fast Pitch 2, arsitektur non autoregresif, autoregresif, kecepatan ini sangat cepat ya untuk Fast Pitch 2 dan Tacotron 2 itu lambat, stabilitasnya tinggi, rentan error kalau Tacotron, control pitch duration, fast pitch itu ada dan Tacotron itu terbatas ya, kualitasnya tinggi, sama-sama tinggi. Oke, langsung aja implementasi ya. Nah, kita ini yang 3B. Pertama kita coba cek dulu karena Google Colab itu base-nya sekarang itu paling baru adalah menggunakan Python 3.12 di mana sebenarnya TTS itu dia nggak bekerja dia nggak support oleh Python versi terbaru yaitu 3.12 jadi kita harus downgrade versi kita. Nah, jadi di sini kita downgrade dulu versi dari Google Colab-nya menjadi 3.11 agar TTS-nya bisa jalan. Nah, setelah itu kita install TTS-nya. Setelah kita install, kita coba cek list modelnya. Nah, kita kan di sini banyak nih dapat list model. Ini ada multilingual, ada IM, ada IPN. Kita bisa lihat di sini ada Tacotron 2 yang tadi kita mau bandingin, terus ada Fast Pitch ya yang mau kita pakai nanti. Nah, ini modelnya ada banyak. Nah, terus setelah itu kita bakal import apa aja? Kita bakal import OS dan dari TTS yang udah kita download install tadi, kita bakal import base data configuration. Nah, terus output path-nya kita setting dulu. Ini sekarang dapat. Nah, terus dari TTS kita bakal config apa aja? Kita bakal config page size segala macam ini. Nah, terus kita set audio prosesornya ya. Nah, setelah itu kita import tokenizer, terus kita import datasetnya, sampel segala macam. Nah, terus kita coba untuk train. Setelah kita train, kita import TTS, import torch, define. Nah, kita pakai modelnya yang fast pitch ya. Fast pitch tuh. Nah, terus kita coba cek segala macam. Nah, hasilnya itu selesai. Kita coba text input. Inputnya sesuai soal. Terus kita coba outputnya. Kita coba output, kita generate dan berhasil. Kita berhasil dapat fast pitch English.wav ya. Nah, untuk yang ketiga bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya untuk yang
mengubah ke bahasa Indonesia, library dari TTS model ini dia tidak mendukung bahasa Indonesia, cuman dia mendukung model dari multilingual. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya caranya lebih simpel karena di sini kita untuk yang soal 3C itu kita dikasih panduan ya, ya gimana caranya bikin model Indonesian TTS using Kokui TTS. Nah, kalau kita lihat di sini kita dikasih checkpoint config speaker source code yang di mana kalau misalkan kita lihat di Kokui TTS yang sorry, yang Inggris mana tadi? Nah, yang ini H. Nah, nah ini kan kita perlu config path terus ada model pathnya. Cuman dikarenakan TTS itu tidak mendukung bahasa Indonesia, jadi kita perlu file sendiri ya. Jadi yang kita perlu itu adalah speakers, config, dan checkpoint. Nah, cara gimana? Kita bisa lihat di readme-nya ya, kalau nggak salah. Di readme-nya itu ada tulisannya. Nah, nah, jadi kita perlu menjalankan komen ini. Model path-nya itu kita menggunakan checkpoint tadi yang di atas, terus config path-nya config.json yang tadi udah disediain, speakernya itu kita harus import speaker dari yang dikasih ini tadi, yang ada di file ini. Nah, jadi tiga ini kita perlu download. Setelah kita download, kita coba jalanin untuk nomor tiga. Nah, nih. Jadi yang pertama kita import, sorry, kita install TTS G2P ke ID karena kita mau tetap punya library TTS sendiri, jadi kita import dari G2P menjadi ID. Nah, terus kita import TTS, import touch, import OS. Nah, terus kita coba ini jalankan teksnya. Nah, setelah kita jalankan, berhasil. Setelah kita berhasil, kita coba download filenya, berhasil, terus kita coba jalankan. Nah, setelah dijalankan, STT adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis. Teknologi ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetik secara lebih cepat dan efisien dengan suara. oke. Nah, sini kan kita bisa melihat kalau misalkan library dari G2PK ID itu berhasil ya, bisa mengubah teks menjadi suara gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4, itu apa sih soalnya? Nomor 4 itu adalah salah satu state of the art speaker recognition atau SR adalah algoritma DeepSeeker dari Baidu yang dijelaskan dalam makalahnya berjudul DeepSeeker End-to-End Neural Speaker Embedding Systems. Nah, yang kita diminta untuk yang pertama itu penjelasan konsep DeepSeeker, cara kerja DeepSeeker, proses training, proses testing, evaluation matrix perbandingan DeepSeeker dengan mostly sama kayak tadi, sisi konsep performa secara umum, terus triplet loss dan hubungannya dengan metode similarity. Dalam DeepSeeker, digunakan triplet loss jelaskan secara rinci konsepnya, hubungannya dengan contrastive loss, hubungannya dengan Siamese network, dan perbedaan utama pendekatan berbasis similarity ini dibandingkan pendekatan klasifikasi speaker. Nah, terus yang untuk C, praktik untuk demo DeepSeeker dan perbandingan cosine similarity berdasarkan repository GitHub yang diberikan, lakukan demonstrasi penggunaan DeepSeeker dengan menggunakan model Raysian N Softmax Perceived Train yang digunakan menggunakan data library speech, gunakan pengujian recognition, ambil beberapa contoh, ekstrak, hitung kepemiripan, tampilkan hasil, pasangan audio, nilai cosine, dan kesimpulan. Speakernya sama atau berbeda. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, untuk yang 4A, penjelasan konsep DeepSeeker dan proses training. DeepSeeker itu adalah sistem end-to-end speaker embedding. Alurnya itu gimana? Jadi input audio diubah menjadi fitur akustik, umumnya log-mail spektrogram, terus neural network-nya mengekstrak representasi tingkat tinggi. Nah, output modelnya itu berupa speaker embedding, vektor berdimensi tetap, misal 256D. Trainingnya menggunakan softmax loss mendorong pemisahan antar speaker, triplet loss memaksa embedding speaker sama saling dekat dan berbeda saling jauh.
Large datasetnya besar, misalnya library speech dengan memang speaker digunakan agar embedding bersifat speaker diskriminatif dan speaker invariant terhadap konten. Nah, proses training atau inference-nya, setiap audio itu diekstrak menjadi speaker embedding. Dua embedding dibandingkan menggunakan cosine similarity. Jika similarity-nya lebih dari threshold, speakernya sama. Jika tidak, speakernya berbeda. Nah, untuk evaluation metric, speaker recognition, EER atau equal error rate titik itu merupakan titik saat false acceptance rate atau false rejection rate itu semakin kecil semakin baik. Nah, ROC atau AOC itu mengukur trade-off antara FAR dan FRR. Cosine similarity distribution itu memisahkan pasangan speaker sama lawan yang berbeda. Nah, ini perbandingannya untuk metode, konsep, dan performa. Nah, konsep triplet loss itu terdiri dari apa aja? Dari A, P, dan N. A itu apa? Anchor. A itu audio speaker target, P itu positif, audio speaker yang sama, N itu negatif, audio speaker yang berbeda. Tujuannya adalah ini model dipaksa untuk anchor lebih dekat ke positif, anchor lebih jauh ke negatif dengan margin alpha, triplet loss versus contrastive loss. Contrastive loss itu bekerja pada pasangan, triplet loss itu bekerja pada perbandingan relatif. Hubungannya dengan Siamese network, DeepSys menggunakan arsitektur Siamese atau triplet network. Bobot jaringannya dibagi. Nah, for untuk design learning bukan klasifikasi langsung, similarity versus base classification. Nah, ini perbandingannya. Oke, jadi pertama kita mau import OS, SIS, sistem yang kita mau cek dulu, terus NumPy, request, JDown, Pandas, dan cosine tentunya. Nah, kita cek dulu ada DeepSeeker atau enggak. Kalau nggak ada, kita clone repository dari yang udah dikasih di soal. Nah, terus kita install DeepSeeker-nya. Kita install requirement, install Librosa, dan model dari DeepSeeker-nya. Setelah kita jalankan, kita bikin function dev library search. Nah, speaker part-nya resource URL, terus kita append path-nya dari terus kita import DeepSeeker. Ada beberapa library dari DeepSeeker yang kita import seperti MFCC, sample from MFCC, sample rate, numFrames, dan DeepSeeker model tentunya yang bakal kita pakai. Nah, terus kita bikin ada beberapa function ya. Nah, untuk speaker verifier itu ada function initiation, extract embedding, dan verify pair. Nah, tadi untuk mode path-nya kita menggunakan ResCNN triple checkpoint.h5 ya, seperti yang ada di repository. Terus setelah kita download selesai, kita pair audionya, kita pair 3 ya. Jadi file 1, file 2 kategori sama ini kita file ada 3 sampel. Nah, terus saat kita cek resultnya, kita lihat nih pasangan audionya, kategorinya identical, different speaker, dan same speaker, cosine similarity-nya ini. Nah, jadi keputusannya apa? Jadi untuk pasangan yang pertama itu speakernya sama, untuk yang kedua itu speakernya berbeda, dan untuk yang ketiga itu speakernya sama. Gitu. Begitu saja untuk penjelasan dari ujian kali ini. Terima kasih.